Selamat siang Pak John. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok E. Di sini kami akan membahas hasil diskusi dari kelompok kami mengenai konflik antara net present value dan internal rate of return. Selamat menyaksikan teman-teman. Sebelum memulai presentasi dari kelompok kami, izinkan kami mengenalkan anggota dari kelompok E. Yang pertama, ada Khairul Halimah, NIM 1922140007. Kemudian ada Katon Krido Mustiko, NIM 19221410. Ada Atisa Galurab Sanjani, NIM 19221430. Kemudian ada David Sanjaya, NIM 19221434. Ada Rida Ahmad Gilbrand, NIM 19221435. Kemudian ada Kevin Sunaryanto, NIM 19221437. Dan yang terakhir ada Yonatan Stephen AV, NIM 19221439. Di sini kita akan membahas mengapa sih konflik antara NPV dan IRR itu bisa terjadi. Ternyata penyebab konfliknya itu adalah penilaian proyek investasi dengan skala yang berbeda. Untuk penjelasannya, mari kita simak bersama-sama. Kita akan memulai dengan mereview materi yang telah disampaikan kelompok sebelumnya secara garis besar mengenai NPV dan IRR. NPV atau Net Present Value merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa mendatang, tetapi diskontokkan pada saat ini. Sedangkan IRR atau Internal Rate of Return merupakan discount rate yang menghasilkan NPV sebesar 0. Seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama, bahwa NPV dan IRR sama-sama termasuk dalam kelompok discounted cash flow. Berdasarkan kesamaan demikian, NPV dan IRR akan memberikan keputusan yang sama dalam menilai usul investasi. Misalnya saja, jika berbasis NPV, usul investasi layak diterima, maka demikian pula dengan IRR. Ternyata ada sebuah pengecualian di dalamnya. Pengecualian yang dimaksudkan adalah berkaitan saat menilai salah satu dari dua atau lebih usul investasi bersifat mutually eksklusif. Berdasarkan kondisi yang terjadi sebelumnya, ternyata hal tersebut menyebabkan NPV dan IRR itu bertolak belakang. Nah, lalu apa sih yang menyebabkan NPV dan IRR bertolak belakang? Ternyata yang menyebabkan adalah perbedaan asumsi. Perbedaan asumsi yang melekat terkait tingkat reinvestasi dana bebas. Dalam hal ini, NPV berpegang konsisten besarannya, tingkat reinvestasi adalah tetap sebesar diskonto yang ditetapkan sebelumnya. Tetapi berbalik dengan IRR, IRR itu berasumsi dana bebas diinvestasikan kembali dengan tingkat rate of return selama periode sisa usianya. Nah, teman-teman, pada umumnya NPV ini dipandang lebih unggul daripada IRR karena NPV itu lebih konsisten, yaitu mempertimbangkan perbedaan skala investasi dari pernyataan secara absolut dalam bentuk rupiah, tidak seperti IRR yang memiliki pernyataan berbentuk persentase, sehingga skala investasinya terabaikan. Nah, teman-teman, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota dari kelompok E yang lainnya. Jadi, selamat menikmati.